sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum meng-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Ya, kali ini kita akan membahas preman terkuat di Indonesia telah tobat. Siapa namanya? Yaitu Bapak Hercules. Dimana dahulu ini preman ini sangat ditakuti dan disegani di Tanah Abang. Dan banyak kisah-kisah juga dulu-dulu preman yang kita bilang cukup brutal, cukup sadis ya. Seperti ada juga seperti Johnny Indo ya. Di situ dulu sempat dia itu sempat difilmkan itu ya, berenang di Nusa Kambangan, nyeberangi lautan hingga beberapa kilometer. Nah, itu sempat diakui kehebatannya John Indo, tapi akhirnya dia tobat, sekarang menjadi kalau kita bilang sehariannya di masjid, yaitu menjadi mendirikan agama gitu. Jadi Saat beribadah. ya, di sini pun tak kalah juga ya, seperti Hercules, preman telah melalang buana yang di Tanah Abang cukup disegani dan ditakuti. Ceritanya ini Hercules ya, menghadapi ratusan preman. Dia tidak gentar, bahkan dia sempat tidur di kolong jembatan itu di sampingnya. Kalau kita bilang itu golok atau samurai itu ya, itu tidak pernah tinggal di samping dia, karena setiap harinya hampir saja bentrok menghadapi preman-preman musuh-musuh. Bahkan pernah ada di menghadapi 100 preman. Bayangkan, tapi nyawanya seperti ada nyawa serep. Inilah Hercules. Nah, kenapa sekarang ini ditinggalkannya? Ya, namanya manusia, sifatnya baharu. Ya, tidak semua orang jahat selamanya. Ketika mereka ingat kepada Sang Pencipta, ya, mereka itu semua meninggalkan tingkah laku kejahatannya. Ya, di situ sempat juga ya Bapak Hercules pergi ke Mekah, ke Tanah Suci. Ya, alhamdulillah ya, itu lebih bagus ketimbang orangnya baik duluan. Ketika mau mati akhirnya mau tobat tapi belum sempat tobat. Mending jahat duluan tapi akhirnya tobat, seperti Bapak Hercules yang saat ini telah hadir di Tanah Suci ya, untuk kalau kita bilang itu pernah kita lihat itu ya, itu umroh atau naik haji ya, haji ya mungkin ya. Nah, haji ya, alhamdulillah lah ya, saat ini mudah-mudahan sisi baiknya ya dikenang oleh masyarakat, tingkah lakunya ya, menolong sesama. Tak banyak kita bilang banyak preman-preman juga, seperti ada juga di Sumatera Utara itu namanya Ulup Pangabean. Nah, itu terkenal preman juga ya, ditakuti di Sumatera Utara, disegani. Namun dia dermawan, dia pantang melihat orang susah atau orang mengeluh tentang kehidupan. Mereka langsung mengulurkan tangan. Inilah yang kita salut terhadap preman yang penuh toleransi seperti itu. Tapi kadang banyak orang-orang kaya tapi tidak peduli melihat rakyat-rakyat miskin ataupun rakyat-rakyat mengeluh. Mereka melampauinya saja. Mending kita lihat preman tapi punya etika baik, seperti itu. Jadi Mbak, tobatnya Hercules ini
ini karena teguran, ajab, atau gimana berbang? Karena peran tobatnya Hercules dari seorang yang mungkin hilang arah, kemudian menjadi preman, ya, bahkan menguasai daerah-daerah yang strategis di Jakarta, kemudian ya mengenal sosok Bapak Prabowo yang saat itu mungkin jenderal posisinya, ya. Apakah ini terkait dengan itu semua, Mbak Elo? Bagaimana Mbak Elo bisa hubungkan antara tobatnya Hercules dengan perjuangan yang dilakukan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan sama Bapak Prabowo? Ya, kalau teguran-teguran ya, kalau kita bilang itu sebenarnya sudah ada di dirinya. Tinggal lagi ketika itu beliau belum sadar. Namun teguran-teguran sudah banyak ya, seperti diserang oleh musuh, bahkan sampai kena tembak seperti itu ya. Nah, tapi manusia kan ada sifat berubah seperti itu. Nah, ketika itulah mungkin dia sadar, ya, sadar bahwasanya yang selama ini mungkin dianggap tingkah lakunya ataupun bagaimana ya menghadapi musuh-musuh seperti itu ya, seharian bertarung ya, menghadapi saingan-saingan seperti itu ya, apalagi ketika itu dia masih merintis ya, sebelum menjadi preman besar kita bilangnya, dia cukup melalang buana. Kalau kita Prabowo sendiri, Mbak, ya, peran Prabowo sendiri, Prabowo. Nah, dalam tobatnya Hercules, ya, dalam tobatnya Hercules di situ dia mungkin dia sadar ya, sesungguhnya manusia ini adalah ciptaan Tuhan, dan kalau kita tidak mengingat kepadanya, kapan lagi kita mau ingat terhadap sang pencipta seperti itu. Berarti kehadiran Bapak Prabowo di tengah-tengah Hercules adalah sebagai pembimbing ya, Mbak? Iya. Ya. Ini Hercules jalannya salah, yang sebelah sini Hercules jalannya agak berkerikil, begitupun di sampingnya bergelombang. Kamu mau pilih yang mana gitu? Tapi ketika kamu kembali ke jalan yang gelap gulita, aku tentu menentangnya. Mungkin itu pandangan Bapak Prabowo terhadap sosok Hercules. Iya. Supaya apa? Supaya tidak kembali ke dunia yang gelap, iya, gulita. Agar supaya hidup ini terarah seperti itu. Nah, jadi kalau kita di dunia hitam saja, di dunia gelap saja ya, hidup kita ini tidak terarah begitu ya. Bahkan kalau kita bilang setan pun selalu dekat terhadap diri kita. Begitu. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta seperti itu. Nah, bawaannya apa? Bawaannya kita selalu emosi, ingin membantai orang saja, ingin membunuh segala macam seperti itu. Nah, itulah. Tapi kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, nah hidup kita terarah seperti itu. Nah, ketika tentunya Mbak ya, kalau melakukan sesuatu yang memang dalam diri kita ada pertimbangan, wah ini buruk, maka kita akan berpikir kembali untuk melakukannya, gitu ya Mbak ya? Iya. Begitupun apa yang terjadi sama Bapak Hercules ya? Iya. Tapi bukankah dibangunnya GRIP, dibangunnya Ormas ini malah seperti bakalan banyak rintangan-rintangan, bahkan mungkin bisa mengarah kepada dunia premanisme yang ditinggalkan dari Bapak Hercules sendiri, Mbak? Ya, tergantung bagaimana mereka ini mengolahnya gitu. Nah, apakah mereka ini mengolah dengan untuk kebaikan atau tujuan-tujuan untuk bagaimana ya, membantu, kalau kita bilang seperti masyarakat kecil gitu ya. Nah, seperti itu kan ada, seperti kalau di Sumatera Utara ini kan mereka membukakan lahan parkir seperti itu. Nah, seperti memang sih mereka itu nyetor ya terhadap atasan seperti itu. Tapi kan mereka ini kalau kita bilang orang-orang bawahan ini mendapatkan pekerjaan seperti itu. Nah, oke Mbak Elo, mungkin tobatnya Hercules sudah terjawab ya guys, karena setiap orang pasti berubah. Tapi tobatnya Hercules ini kan diikuti dengan pembangunan organisasi yang tadi saya bilang. Apakah ini tidak memicu
dunia masa lalunya Hercules. Tidak, kata Mbah Hilo. Menurutnya Hercules dapat memilih dan memilah sesuai dengan bimbingan dari Bapak Prabowo, mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Ya mungkin sampai situ dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.